Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang matematika kelas 6. Baik, langsung ke materinya. Luas permukaan bangun ruang. Nah, yang akan dibahas dalam kesempatan hari ini adalah bangun ruang meliputi yang pertama adalah prisma. Selanjutnya nanti yang kedua adalah bangun ruang tabung. Selanjutnya limas, dilanjutkan dengan bangun ruang kerucut, dan selanjutnya adalah bangun ruang bola, dan yang terakhir adalah bangun ruang gabungan. Nah, kita masuk ke masing-masing bangun ruang. Yang pertama ada prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini ada beberapa bagian, mulai dari sisi bawah atau alas. Nah, di sini adalah prisma segitiga, jadi antara alas dan sisi atasnya adalah sama, yaitu berbentuk segitiga. Kemudian ada rusuk, sisi tegak, sisi atas, dan juga titik sudut. Nah, bagian yang ditunjukkan oleh gambar ini adalah tinggi prisma. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah bangun ruang tabung. Nah, bangun ruang tabung ini antara alas dan tutupnya sama, yaitu berbentuk lingkaran. Nah, di sini ada sisi alas, kemudian sisi tegak atau selimut tabung, dan juga ada rusuk. Nah, yang ketiga ada limas segi empat. Nah, limas segi empat ini alasnya berbentuk segi empat. Ada sisi alas, kemudian ada sisi tegak, kemudian rusuk, dan juga ada di puncaknya titik sudut. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu ada kerucut. Nah, kerucut ini alasnya berbentuk lingkaran, ke atasnya membentuk suatu kerucut. Sisi alasnya lingkaran, kemudian ada rusuknya, dan juga ada sisi tegak. Nah, sisi tegak pada kerucut ini biasa disebut selimut kerucut. Kemudian juga ada titik puncak yang membentuk sudut atau membentuk kerucut. Nah, yang selanjutnya adalah bola. Nah, bola ini berbentuk gabungan dari lingkaran-lingkaran. Jadi membentuk titik pusat hanya mempunyai sisi. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke bangun ruang yang pertama, yaitu tentang prisma segitiga. Di sini kita akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang. Nah, untuk prisma sendiri seperti yang sebelumnya sudah kita tunjukkan tentang bagaimana bentuk prisma segitiga. Di sini ada rumus dari luas permukaannya, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada sebuah prisma segitiga, di mana di sini sudah diketahui ukuran-ukurannya. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Nah, yang selanjutnya, jika tinggi prisma adalah 10 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Nah, kita masukkan rumus yang ada di atas ini, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 kali, nah berhubung di sini luas alasnya adalah segitiga, nah kemudian rumus luas alas adalah setengah kali 9 kali 12. Ini merupakan rumus dari luas segitiga, yaitu setengah dikali alas kali tinggi. Setengah kali 9 kali 12 cm. Kemudian ditambah dengan keliling alas. Keliling alas berarti kita hitung panjangnya semua rusuk, yaitu 9 ditambah 12 ditambah 15 dikali dengan tinggi dari prisma ini. Tinggi prisma di sini diketahui 10 cm. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus ini, kita hitung. Kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 2-nya tetap, setengah kali 12 setengah dikali 9 dikali 12 hasilnya 54. Kemudian keliling alasnya adalah 36, diperoleh dari 9 ditambah 12 ditambah 15. Kemudian dikali dengan tingginya prisma, yaitu 10. Sehingga diperoleh hasil 108, ini dari 2 dikali 54. Kemudian 36 dikali 10 hasilnya adalah 360, sehingga hasilnya adalah 468. Dari perhitungan ini diperoleh bahwa luas permukaan prisma adalah 468 cm persegi. Selanjutnya kita masuk ke bangun tabung. Untuk rumus luas permukaan tabung adalah
2 kali luas alas ditambah luas selimut, di mana luas alas karena berbentuk lingkaran maka luasnya adalah pi dikali R pangkat 2. Kemudian untuk luas selimut adalah 2 dikali pi dikali R kali T. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Atau di sini untuk luas permukaan tabung adalah 2 pi R dikali R tambah T. Di sini kita diminta untuk menghitung luas permukaan tabung. Di sini diketahui ada sebuah tabung memiliki tinggi 10 cm, kemudian ada jari-jari atau R-nya adalah 14 cm. Dengan rumus yang sudah ada ini, mari kita hitung bersama-sama. Penyelesaiannya adalah kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Di mana alasnya adalah berbentuk lingkaran, maka luas alas ini rumusnya adalah pi dikali R pangkat 2 atau pi dikali R kali R. Nah, 22 per 7 adalah pi, 14 ini adalah R. Nah, kemudian luas selimut tabung rumusnya adalah 2 kali pi dikali R dikali T. 2 dikali pi nya 22 per 7 dikali R nya 14 dikali tingginya selimut atau tingginya tabung adalah 10. Nah, sehingga diperoleh bahwa 1232 ditambah 880 hasilnya adalah 2112. Nah, dari perhitungan rumus ini diketahui bahwa luas permukaan tabung di samping ini adalah sebesar 2112 cm persegi. Kita lanjutkan untuk bangun yang selanjutnya adalah limas. Nah, untuk rumus luas permukaan limas, rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu luas alas ditambah 4 kali sisi tegak. Nah, kita langsung menuju ke contoh soalnya. Nah, di sini ada sebuah limas yang sudah disertai dengan ukuran-ukuran dari masing-masing panjang sisi maupun tingginya. Untuk mengerjakan soal seperti ini, perhatikan caranya. Untuk luas permukaan limas, rumusnya adalah luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Luas alas di sini ada segi 4 ya, yang sama panjang masing-masing sisinya adalah sama 12 dan 12, maka di sini luas alasnya adalah 12 dikali 12. Kemudian ditambah dengan 4 kali luas sisi tegak. Nah, di sini sisi tegaknya adalah berbentuk segitiga. Sehingga kita gunakan luas dari segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya adalah 12, tinggi dari segitiga adalah 10. Sehingga luas sisi tegak adalah setengah dikali 12 dikali 10. Nah, dari perhitungan ini diperoleh 12 dikali 12 adalah 144. Kemudian untuk 4 kali luas sisi tegak hasilnya adalah 240. Nah, dijumlahkan antara luas alas dan luas 4 kali sisi tegak ini diperoleh hasil yaitu 384. Sehingga dari contoh limas ini diperoleh luas permukaan sebesar 384 cm persegi. Nah, kita masuk ke bangun ruang yang selanjutnya, yaitu kerucut. Nah, kerucut ini rumusnya adalah luas lingkaran ditambah luas selimut. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Nah, luas selimut adalah pi RS. Nah, kemudian diketahui bahwa luas permukaan kerucut sama dengan pi R dalam kurung R ditambah S. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada sebuah kerucut dengan jari-jari 7 cm, kemudian tingginya 24 cm dan juga selimutnya adalah 25 cm. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya, yaitu luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut. Nah, ini adalah pi R kuadrat, mohon maaf tidak ada duanya. Luas alas yaitu pi kali R dikali R, pi nya 22 per 7, R nya atau jari-jari 7 cm dikali 7 cm, ditambah dengan luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut rumusnya adalah pi dikali R dikali S ya. Pi nya 22 per 7, kemudian R nya 7, S nya 25. Dari perhitungan ini diperoleh bahwa luas alasnya adalah 154, kemudian luas selimut adalah 550. Nah, sehingga dari hasil ini diperoleh bahwa luas permukaan dari kerucut di samping ini adalah 704 cm persegi. Seperti itu.
Nah, yang selanjutnya adalah kita masuk ke bangun ruang bola. Nah, untuk bola, luas permukaannya menggunakan rumus 4 dikali Pi dikali R pangkat 2 atau 4 dikali Pi dikali R dikali R. Nah, kita masukkan ke dalam soal ini. Hitunglah luas permukaan bola berikut. Di sini ada sebuah bangun ruang bola yang memiliki jari-jari atau R sepanjang 21 cm. Mari kita hitung bersama-sama. Caranya adalah kita masukkan rumusnya, yaitu 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. 4 dikali Pi-nya 22/7, R-nya 21 pangkat 2 atau 21 dikali 21. Dari perhitungan ini diperoleh hasil 5.544. Sehingga dapat diketahui bahwa dari bentuk bola yang memiliki 21 cm jari-jarinya, yaitu untuk luas permukaannya, ini luas permukaan bola adalah 5.544 cm persegi. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bangun ruang gabungan atau gabungan bangun ruang. Kalau tadi kita masuk ke materi tentang masing-masing bangun ruang yang berdiri sendiri, nah ini dicontohkan adalah gabungan dari bangun ruang. Nah, di sini kita ketahui bahwa ada limas dan juga kubus. Jadi di sini ada limas dan juga kubus. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana? Perhatikan cara mengerjakan berikut ini. Nah, bangun di samping dapat dibagi menjadi dua bangun yang lebih sederhana, yaitu kubus yang bagian bawah ini, kubus, kemudian limas segi 4 yang bagian atas. Nah, sisi atas tutup kubus berimpit dengan alas limas, jadi bagian tersebut tidak dihitung luasnya. Jadi karena yang kita hitung adalah luas permukaannya, jadi yang kita hitung adalah yang bagian luar saja. Untuk alas limas atau yang berhimpitan dengan tutup kubus ini tidak ikut dihitung. Nah, bagaimana menghitungnya? Perhatikan caranya berikut ini. Luas permukaan gabungan di samping adalah luas kubus tanpa tutup ditambah luas limas tanpa alas. Nah, bagaimana? Berikut. Luas permukaan gabungan adalah luas kubus tanpa tutup. Jadi di sini kubusnya karena yang tutupnya tidak dihitung, berarti yang dihitung hanya ada 5 sisi, yaitu kiri, kanan, depan, belakang, dan bawah. 5 dikali panjang sisinya adalah 24, berarti 5 dikali 24 dikali 24. Kemudian untuk limas tanpa alas berarti 4 dikali setengah kali 24 kali 16. Nah, kemudian diperoleh hasil bahwa luas kubus tanpa tutup adalah 2880, kemudian limas tanpa alas adalah 768. Nah, luas limas tanpa alas ini adalah hanya dihitung sisi tegaknya saja, yaitu berbentuk segitiga. Ada 4 segitiga atau sisi tegak yang berbentuk segitiga, inilah yang cuma dihitung. Untuk alasnya tidak diikutkan. Sehingga luas permukaan gabungan dari bangun di samping ini adalah totalnya 3648. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari gabungan bangun ruang ini, luas permukaannya adalah sebesar 3648 cm persegi. Seperti itu. Nah, demikian pembahasan terkait dengan luas permukaan bangun ruang. Semoga memberikan manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.